Morning everyone. Morning. We are from room 4. Would like to listen to the discussion text. But before that we will introduce ourselves. My name is Steven. And my friends. My name is Michael. Okay, let's see guys. The first question and the answer will be read by Talia. What is the creator or trend the Facebook application? Or make it online on social network service to make search for information online. Seven, Facebook helps you to connect and share with the people in your life. Helps to discuss communication with family and friends. Okay. Next question and the answer will be read by Devani. Number 2, mention the positive and negative impact of the Facebook application. The answer from our group, positive impact. Number 1, Facebook can be used to get friends from all over the world. Number 2, Facebook can be used as a way to earn money by buying advertising. Number 3, people can communicate with other people without separate by a distance. Number 3, the facilities communication to make it easier to communicate over states such as via private chat, email, or our negative impact. Number 1, mistake this evidence. Use Facebook can make use and a lot of time. Number 2, privacy. Personal data necessarily used by responsible parties. Number 3, monitoring social comparison. Looking at other people's posts that seems perfect can make us feel like a family or group. So, the answer from group 7 is Question and answer by Cerpen. Sanika. At the time, the name of the squad was
next one copyright by Biani. Next question by Kyle. Dari kelompok 7 memberikan kotanya yaitu tetapi berteman dengan orang-orang dari seluruh dunia tidak dapat membuka akses informasi pribadi kita kepada orang-orang yang mempunyai niat buruk atau berasal dari negara dengan peraturan privasi yang berbeda, dan ada risiko lebih besar untuk terlibat dengan akun wajah, penipuan atau penipuan internasional, terutama jika Anda berteman dengan orang yang tidak Anda kenal secara langsung. Jadi kami mendengar bahwasanya kami setuju Facebook bisa dapat digunakan untuk mendapatkan teman dari seluruh dunia. Dari kontra, apakah menurut ya? Apakah yang lagi? Lainnya apakah ada lagi? Saya tadi ngomong apa? Hah? Saya tadi ngomong apa? Facebook dapat digunakan dari tim kami. Bahwasanya kami setuju bahwa Facebook itu dapat digunakan untuk mendapatkan teman dari seluruh dunia. Diri, dengan jalan. Jadi kan berteman dengan orang di seluruh dunia itu dapat melakukan penyebaran informasi kita. Kayak apa? Tidak hanya teman yang kita kenal yang bisa melihat Facebook kita gitu loh. Jadi ya kayak tapi juga teman dari teman. Jadi bisa jadi ini meningkatkan resiko bahwa informasi kita itu bisa tersebar sama orang-orang. Kan nggak mungkin kalian mau nambah teman di seluruh dunia, tapi kalian privat akunnya juga kan maksudnya. Jadi pasti kalian buka kan. Jadi informasi itu bisa jadi disalahgunakan juga sama orang-orang di Oke. Saya akan menyanggah dari pernyataan atau penyanggahan dari sejarah dari buku. Oke, kalian tadi dijelaskan bahwasanya tentang privasi. Jadi
hubungan dengan mendapat teman dari seluruh dunia itu untuk mendapatkan relasi. Ibaratnya gini, kita berteman sama orang Jepang, jadi kita bisa belajar bahasa Jepangnya, bukan untuk mencari informasi pribadinya. Ini relasi gitu loh. Atau enggak, kita berteman sama orang Arab Saudi, kita tahu kayak mana industri di sana gitu. Untuk tahu relasi atau kehidupan di negara lain. Walaupun nggak habis dari Google, nanti bisa ketemu sama orang dari sananya gitu. Makanya bisa berteman di seluruh dunia. Kami setuju di situ. Oke, Tiara menangga lagi. Jadi tapi kalau kita tuh nggak kenal sama orang secara langsung, kita kan nggak tahu dari mereka tuh kayak mana, kayak baik atau baik, itu bisa jadi kayak penipuan gitu loh. Kayak misalnya kayak apa dia tuh kayak pura-pura jadi itu gimana, jadi kita nipuin, jadi kan penipuan jadi bisa Yang tidak ikut benar-benar informasi pribadi. Oke, terima kasih Tiara. Oke, saya akan mau mencoba lagi. Jadi, saya mau itu contoh penipuannya gimana? Padahal kita itu tujuan berteman itu untuk apa? Jadi kami itu Facebook ini untuk berteman untuk seluruh dunia supaya kita mendapatkan relasi tentang beberapa macam orang, bukan untuk ditipu. Kita tujuan itu berteman bukan untuk menipu. Barang penipuan itu kayak jenis barang, gitu loh. Oke, Tiara apakah bisa diterima? Tapi kan nggak semua orang berpikiran hal yang sama dengan misalnya kita berniat baik, tapi orang lain nggak berniat hal yang sama kayak kita. Makanya itu tadi dibilang kan kita di sini kan all over the world kan kita nggak mengenal orang yang dari bukan dari wilayah kita nih. Kita nggak tahu pikirannya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi yang dimaksud sama Tiara tadi itu gimana kalau ini bukan tentang relasinya, tapi kita tuh jadi di apa sih namanya? Apa sih? Gunakan. Jadi ya privacy kita jadi tersebar. Oke, Sabri. Ingin menambahkan Silakan. kan misalnya kita berteman sama semua orang di seluruh dunia. Terus kita kalau berteman pasti kita bisa lihat foto-foto itu kan. Nah, nanti foto-foto kita disebar sama orang-orang luar negeri itu. Pakai Ya dapat. Digunakan mereka lah, misalnya apa-apa bisa pakai. melakukan penipuan. Oke. Oke, terima kasih Sabri. Dari kelompok kami ingin menjawab. Oke, jadi saya akan menangkap dua orang pertanyaan tadi tentang privasi dan tentang foto-foto disebarkan. Oke, jadi ingin berteman ini bukan hanya untuk kontak untuk melihat foto-foto. Ingin berteman itu seperti chat atau melihat apa namanya status yang dilakukan di kehidupannya, gitu. Bukan untuk menyebar foto-fotonya, gitu. Tujuan berteman itu apakah harus melihat postingan-postingannya atau untuk tujuan berkomunikasi? Nah, gitu. Jadi kami tidak setuju bahwasanya untuk menambah teman untuk bisa berteman di seluruh dunia itu mengganggu privasi kita atau enggak mendapatkan penipuan atau enggak penyebaran tentang data pribadi kita gitu loh. Apakah bisa diterima? Garing ada lagi. Guys. Oke, Tiara, silakan. Kita nggak semua orang tuh punya niat pure untuk berteman kan, ada juga orang tuh kayak emang niatnya tuh kejahatan gitu, jadi dia berpura-pura untuk berteman sama orang itu, tapi kan dia memang untuk menipu dia di situ. Terus juga kan ada aplikasi untuk mengubah wajah, jadi dia bisa jadi dia berpura jadi temannya si Facebook itu, user Facebook itu, jadi terus dia menipu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Oke, berarti enggak, Feli. Rohani itu dari sama berteman. Nah, kalian bilang kalau misalnya kita
nggak bisa menambah banyak teman, informasi kita itu bisa tersebar. Berarti kamu itu juga di Facebook itu bisa menambah banyak teman. Terlepas dari sisi positif dan negatifnya, kita kan setuju bisa menambah banyak teman kan? Kami setuju pro kami menambah banyak teman. Terlepas dari niatnya baik atau jahat, tetapi tetap menambah banyak teman. Ini nggak bahas sisi positif negatifnya. Menambah teman itu saja yang kami fokuskan. Kita kasih terima Tiara. Kali angka lagi. Iya, buat. Oke, ya. Oke, apakah tidak ada yang menangkal lagi guys? Aduh, jauh kali. Silakan. Kan semua orang itu nggak tujuannya untuk berteman. Oke teman, ada yang masih menanggap? Kalau tidak, kami akan lanjutkan materi kami. And next question. Produced by Johnny. Tari kita gunakan sebagai jalan kita untuk mendapatkan informasi, uang dari jadi pembelian. Ya, aturannya dari penawaran tidak ada item without moving or at the expected price. This certain item not being expected price, limit or even paid. There are additional costs Oke guys, suara guys. and maintenance of the item which can be used to prevent the yang kedua, tidak ada jaminan barang yang dibeli akan cepat terjual atau sesuai dengan harga yang diharapkan. Resiko barang yang dibeli tidak sesuai deskripsi, rusak, bahkan palsu sehingga mengakibatkan kerugian. Terdapat biaya tambahan seperti pengangkutan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang. Pemeliharaan barang tersebut yang dapat mengurangi margin keuntungan. Oke, ada yang menanggap? Jadi yang kalau kami itu bisa digunakan sebagai jalan para penggunanya untuk mendapatkan uang dari aktivitas jual beli. Menurut kami yaitu benar saja karena di Facebook juga ada marketplace di mana para masyarakat bisa melaksanakan transaksi jual beli untuk mendapatkan duit. Ada yang menanggap lagi? Jika tidak, kami akan melanjutkan materi kami. Oke, Ricky, silakan. Bagaimana jika barang yang kita jual tidak laku? Tidak dapat menghasilkan duit kan? Itu bukan nyangga. Jawab dong. Itu bukan menanggap ya, Ricky. Kami menerima nyata, kami Boleh dong. Boleh. Kalau diterima juga. Terima. jadi awal itu. Selamat pertanyaan. Jadi ulang pertanyaan lagi tadi.
apabila barang yang kita jual tidak laku di pasaran. Pasar itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riki. Pertanyaannya bagaimana barang yang dipasarkan di top apa pasar mana tadi? Barang bebas itu tidak ada yang laku, tidak ada yang beli ya kan? Oke. Jadi pertamanya itu dia itu membuat promosi, ya beberapa iklan, atau enggak menjual barangnya di marketplace tersebut. Gitu, menjual barangnya, atau enggak membeli barang lain dengan tukar tambah, barter, yang dapat menghasilkan uang. Terima kasih. Oke guys, ada yang ingin menangga? Tanya. Anda ngapain? Oke, tinggal sejarah. Kan tadi dibilang katanya bisa pakai mengiklankan kan gitu. Kan? Tapi untuk misalnya yang pakai kayak misalkan di Facebook itu harganya mahal loh untuk di Facebook. Bisa 7.500 sampai 30.000 per klik atau 75.000 sampai 150.000 per 1.000 tayangan. Itu kalau kita pakai fitur dari iklan yang di Facebook. Jadi kayak bakal ada biaya tambahan untuk Facebook terus kalaupun kita nggak pakai itu, kita pakai iklannya cuma kayak ngepost doang kan. Terus jadinya banyak juga, jadi postingannya bakal ketat karena banyak juga yang akan kayak gitu loh masih. Jadi kayak nggak ada jaminan kalau itu bakal laku gitu. Jadi kayak ya nggak gitu. Lebih rinci. Udah. Jadi kita kayak kalau udah dapat juga itu kayak membeli dan menjual di situ. Sebenarnya persaingannya bakal ketat dan itu bukan itu biaya tambahan. Ya, saya akan menjaga. Menurut saya pernyataan dari Bapak sudah bawa topik. Karena kita mulai di sini aja membahas tentang nggak ada jaminan kalau barang itu akan cepat terjual. Kami hanya menjawab pertanyaan dari ini dan pertanyaan itu Pak, saya ada hubungannya di sini. Sama tuan berapa kalian? Karena kalian bilang barangnya ada jaminan barang itu bagus, nggak ada rusak, dan itu nggak ada hubungan sama ini. Anda tahu. Tapi kan itu berubah juga karena kalau mereka kan jual nih harus ada iklan. Karena harus pakai iklan itu modal mereka kan lebih besar kan, jadi untuk mereka kecil atau maksudnya karena nggak dapat untung, malah rugi gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan uang dari hasil yang mereka jual. Paham nggak? Berhubungan ya? Enggak ya? Hubungan itu ya? Oke. Saya kan menyangka usahanya tadi tentang kerugian dan keuntungan kan? Ya kan? Ya enggak? Tentang promosinya dan keuntungan. Jadi, topik kami sini, kami setuju bisa menghasilkan uang, mendapatkan uang, bukan masalah keuntungan dan kerugiannya. Oke? Jadi kami mendapat uang dari menjual barangnya atau enggak membeli barang tersebut, maupun apa itu kekurangan, apa kerugian atau keuntungan itu tidak termasuk dalam tentang uangnya, jumlah uangnya, intinya mendapatkan uang. Kami setuju dengan mendapatkan uang. Kalau masalah dengan kerugian dan keuntungan itu kembali lagi ke penjual. Tapi kami setuju bahwasanya Facebook ini bisa menghasilkan uang untuk orang dengan cara jual beli. Mendapatkan uang kan begini. Kalau mendapatkan uang itu misalnya kalian beli pasti kalian jual ya. Jual dari kalian beli barang nih, terus kalian jual lagi. Tapi harga yang kalian jual ini lebih dari harga yang kalian beli awalnya kan? Ya. Itu berarti itu apa? Untung kan?
Kalau mendapatkan uang itu udah berarti ada hubungan dong dengan untung dan rugi. Enggak, pertanyaan kami setuju itu mendapatkan uang, bukan Ya, masalah mendapatkan uang dong. keuntungan dan kerugian. Kalau mendapatkan uang ya udah rugi. Iya, berarti Anda Ya berarti Moderator bekerja lah. Di tengah-tengah tuh. berarti bahwasanya masih bisa menghasilkan uang kan? Kasih. Wah, ada ya. ya Berarti masukan itu bahwasanya Facebook itu nggak bisa menghasilkan uang gitu. Yang Bisa. kontranya tidak setuju. Bisa loh, tapi oke. Daerah-daerah masuk daerah. Siap. Nggak boleh emosi. Biasa aja muka. Bisa aja loh. Oke, Tiara silakan. Gimana Tiara? Sebenarnya kalau rugi cara dapat duit sama sekali, malah kita kayak ngebayar itu jadinya menambah pengeluaran yang itu, yang kita bukan kerugian kita jadi membantu kerugian kita gitu. Jadi cara dapat duit kita jadinya atau ini apa kita kan rugi jadi kita harus membantu kerugian kita dapat duit. Kalau dapat uang belum tentu laku jadi kita dapat duit. Ya, betul. Oke, terima kasih Tiara. Oke, jadi saya akan menjaga ini. Ini kembali lagi ke kita nggak kembali ke sini ya. Aku ngambil ke unsur ekonomi tentang ilmu ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi itu ada sistemnya itu ada kerugian dan keuntungan. Tidak selalu harus rugi, pasti ada keuntungan gitu loh. Jadi si pemilik Facebook ini bisa menghasilkan uang dengan cara mengatur keuangannya. Kita carilah contohnya, nggak usah jauh-jauh. Bos Jopi, dia bisa mengatur uangnya walaupun nggak ada yang beli loh. Walaupun nggak ada beli. Walaupun nggak ada. Ya, sabar. Walaupun beberapa bulan itu nggak ada yang meminati, tetapi kedepannya itu dia dengan cara memasang-masangkan beberapa produknya atau barang-barangnya itu bisa akan menghasilkan uang dengan keuntungan yang sangat besar. Jadi ini kembali lagi di sini nih keuntungan sama kerugian. Memang harus mendapatkan kerugian, tapi hasilnya dapat uang lagi gitu. Karena di sistem ekonomi di pemasaran itu sangat risiko tinggi. Kadang kita bisa merasakan kerugian karena dapat uang, tapi bisa mendapatkan uang gitu. Oke. Tadi kan kita bawaannya ke Jopi. Dia Jopi itu jual rumah. Jadi rumah itu harganya terus naik. Misalkan pun dia ngiklanin terus itu, dan rumah itu harganya naik terus. Jadi kerugian dari iklan itu terbayar dengan harga jual rumah dia. Dan Anda nggak bisa samakan dengan yang dijual di Facebook. Facebook itu yang dijual itu barang-barang kecil. Jadi harga barang-barang kecil itu nggak bakalan naik. Iya kan? Buat benar kok. Oke. Jadi gini, kemarin saya nengok Facebook Jopi, dia mau rumah, tetapi hasilnya dia mendapatkan rumah juga, walaupun nggak ada yang membeli beberapa bulan. Sama. Jadi memang ada beberapa yang kayak sebut tadi teman-teman bilang tidak laku atau enggak mendapatkan kerugian, tapi ujungnya kembali akan mendapatkan uang di Facebook tersebut. Nah, dari Facebook gitu. Pasti ada memang kerugian dari itu, tetapi saya setuju bahkan bisa menghasilkan uang di sini. Nggak bisa diterima Riki. Oke, Mas. Apa sih digunakan? Yang lainnya pakai ini aja. Oke, sih. Main dulu. Ini dulu. Main ini sih. Bentar ya guys, ada yang mau tambah. Silakan Fioni. Kalau rumah itu makin lama makin naik kan, jadi kerugiannya bisa ditutupi dengan keuntungannya. Nah, menurut saya nggak ada barang ini yang makin sehari-hari. Walaupun barang sehari-hari, makin lama makin turun. Nggak ada kan? Barang itu apa? Mas. HP kan itu terus naik. iPhone.
Kalau misalnya diminati, pasti akan naik turun dong. iPhone banyak minat turun. Mana nih sih? Harganya turun nih. Harganya turun karena ada barang-barang yang diciptakan. Gitu. Jadi harganya turun. Iya. Oke, ini maksudnya iPhone kan? Turun kan? Nah, jadi pemiliknya ini kan udah mau menjual barangnya dan supaya bisa menghasilkan uang. Nah, berarti Facebook bisa menghasilkan uang dengan cara dia menjual barang-barang yang dia punya, gitu. Atau membeli barang ini kita beli dari tempat lain, terus kita jual lagi di Facebook, bukan di dalam Facebook, gitu loh. Jadi bisa menghasilkan uang. Iya, kalau barang itu tak laku kan kita sama juga masukkan uang. Iya, tadi sendiri tidak sedikit soalnya. Itu jadi balik lagi udah apa? Oke, lanjut. Jesse. Manis. Oke, silakan Jesse. Berarti kalian setuju dong ada kerugian dan keuntungan pada kontrak kami? Setuju juga dong, berarti ada keuntungan. Dapat duit juga kan? Enggak, kalau kerugian enggak. Tadi kan bilang, kamu bilang ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan. Berarti dapat duit. Aku udah bilang kan, jangan asal ngomong. Kerugian gak dapat duit. Keuntungan dapat duit. Ya, kalau misalnya duit juga gitu. Kalau dia rugi terus Kamu gimana? ada bilang kamu. Sama-sama ya, Sama-sama keuntungan. sama-sama kerugian. Tidak, Kami enggak. kami tetap penilaian Kamu kami. ada bilang kamu menerima keuntungan. Bahwasanya Facebook itu bisa menghasilkan uang dengan cara apapun, bukan termasuk dengan keuntungan dan kerugian. Intinya bisa menghasilkan uang. Mau gimana pun caranya dengan cara jual beli pemilik Facebook tersebut. Gitu. Masa sih? Enggak. Ya, lanjut lah. Ya maksudnya lanjut lah dia pikir lagi dulu. Jangan nanti malah kerja di sini ada masih ada yang Okay. Next question. By Tiffany. Jadi kalau dari kelompok kami itu orang dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun terpisah jarak yang jauh. Jadi kontra dari kelompok tersebut, mereka bilang komunikasi melalui teks atau media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya ekspresi dan nada yang biasanya muncul dalam percakapan kita. Apa juga? Yang kedua itu dari Facebook kami bisa berkomunikasi walaupun sejarak yang jauh. Oke, ada yang punya enggak? Dari kelompok itu. Pada kontrak kami yaitu komunikasi melalui teks atau media sosial itu bisa menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya ekspresi dan nada. Kan kita kalau pakai teks kita nggak ada nampak muka dia atau nada dia bisa kita nggak tahu. Jadi kayak dia ngomongnya biasa aja tapi kita baca di teks dia tersebut kita kayak ngegas atau gimana gitu kan. Jadi bisa terjadi kesalahpahaman di situ. Kan kita nggak tatap muka soalnya. Saya mau menganggap keyboard kalian akan ada kaca kan? Yang tanda kaca. Oke, ada yang nangga lagi. Sana. Oke, Riza dari belakang. Saya dijaga dari kelompok kontra kata Dini kita nggak bisa mengekspresikan suatu kalimat kita teks kita ke orang lain. Terus di emot di keyboard itu apa? Ada dari
juga saya nambahin. Kan selain emoticon, saya juga fitur VN, telepon, video call. Jadi kita bisa memberikan ekspresi kita ke orang-orang Orang yang ke orang yang walaupun jauh. Nah, gitu loh. Bisa itu juga penting. Diberi sama Miss. Atau apa yang kita sedang kita butuhkan ke orang itu. Oke, Mas semuanya. Kita ingat lagi pertanyaan. Kalau emot itu nggak semua orang loh pemikirannya sama. Emot nangis bisa ketawa. Nah, kalau ketawa itu bisa loh sedih. Sama aja. Tapi nggak apa-apa kan? Sama aja kok. Sama aja. Tenang guys. Juga kan komunikasi lewat kayak kita juga menggunakan internet. Kita harus tergabung sama internet. Kalau dari awal sama internet, nggak bisa kan? Kita harus komunikasi bakal. Aduh. Maaf ya. Oke. Jadi kelompok kami menjaga penyanyi Tiara. Sebentar ya guys. Aku rapain dulu lah. Jangan berdiri terus ya. Oke guys. Saya menyangka sama Tiara tadi dibilang kalau di internet itu harus kalau di Monsetan ini di Facebook itu harus menggunakan internet. Nah di Facebook itu ada messenger yang namanya mode hemat, tidak menggunakan internet atau kuota. Jadi bisa aja tidak menggunakan internet. Oke, jadi juga saya menambahin tentang apa pernyataannya sih tentang Emoji. kesalahan emoticon. Oke, selain emoticon, ada juga ciri tanda baca yang bisa kita pahami. Itu apa kita sedia atau enggak gitu loh. Dengar nggak? Oh, maksudnya, kan katanya seorang menyalahkan apa tidak mengerti emoticon yang dipilih nih kan? Nih, jadi ada beberapa tanda baca atau kalimat yang bisa menandakan kita itu sedih, marah, atau senang. Kayak contohnya nih, kamu lagi marah dengan huruf kapital semua, berarti tandanya marah atau tegas. Ada juga tentang sedihnya dengan cara menulis teks secara kecil-kecil, tapi ada tanda bacanya ditambahin. Kita yang ketawa. Gak suka kalau serusan. Jadi berarti kalau nggak cuma, berarti betul ada orang memahaminya, ada baca betul, ya kan? Karena gini, aku juga pernah ngechat seseorang, ngechat aja. Seseorang. Dia itu nebak-nebak dengan cara kita itu mau marah, mau sedih, mau ngapain gitu loh. Berarti benar kan? Tidak ada kesalahpahaman. Bisa terjadi itu tidak salah pahaman. Iya kan berarti kan kalau saya itu bisa dijelasin lagi. Nggak harus, oh lu nggak tahu, pasti dia nanya lagi dong. Maksudnya mana ini? Tahu orang yang chatan itu apa? Kembali ke orangnya. Kembali kepada orangnya. Oke, saya menyangka Halo guys. Sampai ada Pina berarti. Ada Pina yang nyangka baru kalian nonton. Oke, saya akan menyanggah pernyataan dari Jermanis bahwasannya kalau di Messenger itu tidak bisa digunakan mode hemat. Sedangkan mengirim pesan itu tetap harus menggunakan internet, jaringan internet. Jadi mode hemat itu cuma sebagai kayak mengurangi kayak kapasitas banyak data gitu, kayak seperti kalian mengirim foto itu harus di-download dulu. Kalau misalnya kalian nggak menghemat data itu
Oke. Iya. Kami akan lanjut. Akan lanjut. The next question. Like. Cukup ya guys. Kami akan lanjut materi kami. Oke, sekian dari